Pendeta. Pak Pendeta hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Pak Pendeta? Yesus. Yesus ya. Iya, Oke, coba baca perikopnya apa? Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Yesus? Berarti Yesus punya Tuhan kan? Iya. Bapa. Berarti Tuhannya Pak Pendeta punya Tuhan juga? Enggak. Nah, Bapa itu punya nama, namanya Yesus. Bukan nama Tuhan. Iya. Berarti di sini Yesus punya Tuhan. Iya, punya Tuhan. Pak Pendeta nama siapa? Dan Tuhannya itu punya nama Yesus. Iya, Tuhan Pak Pendeta namanya siapa? Yesus. Karena dia sendiri yang mengatakan. Oke, terus ini Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus punya Tuhan. Nah, iya, makanya dia dikatakan kan hamba Tuhan. Makanya kan ada ayat mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, dan pada Allahku dan Allahmu. Berarti dia punya Tuhan, punya Allah. Iya, baik. Berarti Tuhannya Pak Pendeta ini Yesus. Ternyata Tuhannya Pak Pendeta yang nama Yesus ini punya Tuhan juga. Nah, itulah yang salah pengertian, Pak. Oh, salah pengertian. Karena ketika bicara Yesus, orang banyak terfokus kepada. Oke, jadi begini, Pak. Nah, apakah Anda mungkin Anda mau bertanya kepada Jasmine apa yang sehingga membuat Jasmine ragu dengan Bible? Baik, kalau dari pertanyaan-pertanyaan tadi sih udah mewakili itu. Udah mewakili, ya. Berarti Anda sudah tahu jawabannya. Karena salah satu contoh ternyata penulisan di Alkitab. Mungkin Anda mau tanya sama Jasmine atau bagaimana? Tanya kenapa ragu dengan kekristenan atau kenapa ragu dengan kitab suci begitu. Baik. Dari sini dia udah kasih jawaban. Ya saya sebagai ya dia dalam Kristen kan. Ya kalau kamu udah memang keputusan di situ, ya kita mau gimana lagi? Jangan Pak Pendeta pasrah. Ini sudah jadi pendeta pasrah. Bukan pasrah. Pak. Oh, bukan karena pasrah. Kita belajar. Tuhan aja nggak pernah memaksakan. Ya, Yesus mengatakan banyak yang dipanggil, namun sedikit kan yang terpilih ya. Dalam pertanyaan dia kan udah wakili saya menginjili sebenarnya. Apa yang dia tanyakan ya tinggal keputusan dia. Kalau dia memang keputusan mengambil itu ya nggak masalah. Oke, baik, kita kembali kepada topik ya. Teman-teman dikencangkan dulu tep-tep layar ya. Tadi Jasmine sudah ngobrol sedikit sama Pak Pendeta ya, luar biasa ya. Semoga ini bisa menjadi satu pembelajaran buat kita teman-teman ya. Oke. Nah, Pak Pendeta, kita kembali kepada topik ya Pak Pendeta ya. Apakah ada jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen? Kalau misalnya Islam, jaminan keselamatan di dalam Islam itu di dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan Pak Pendeta. Bukan 1 2 3 3 2 1 1 dalam 3 3 dalam 1 bukan. Tetapi satu-satunya Tuhan. Maka dia tetap istiqomah. Ketika dia meninggal nanti jangan bersedih hati, melainkan bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Nah, berarti di dalam Islam konsep keselamatan itu sudah jelas. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadits qudsi itu diriwayatkan, innal jannah muharramatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, seluruh umatku akan masuk surga ila man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, kila ma wa ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Nah, itu sama Pak Pendeta. Apakah ada aja. Oke. Iya. Ya kita mengatakan satu, makanya saya cuma katakan satu Allah. Satu yang mana itu? Yang namanya Yesus, Bapa. Yesus. Itu. Iya, Bapa itu kan namanya Yesus. Oke, Yesus namanya siapa? Yesus itu bicara nama, karena nama Allah itu adalah Yesus. Oh, berarti Allah Yesus. Nama Allah. Nama Allah Yesus. Roh Kudus namanya siapa? Itu bicara gelar Allah, karena waktu Allah turun ke dunia, dia menggelar dirinya sebagai anak Allah. Itu, dia turun kan dikatakan anak Allah, atau Mesias, atau Juru Selamat. Jadi yang turun ini adalah Allah Bapa? Bukan Allah Bapa, itu Bapa gelar juga. Makanya saya katakan, waktu turun itu dikatakan Allah yang turun. Allah yang turun. Iya, kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar Allah. Makanya waktu Allah turun ke dunia sebagai manusia,
dia menggelar dirinya sebagai anak Allah. Terus oke. Jangan kita terputar-putar sama seperti kita terputar-putar di Halim Perdana Kusuma. Coba fokus saja di mana jaminan keselamatan Yesus kepada Kristen itulah. Ini kalau kita baca di itu juga ada ya. Ini kata Yesus berkatakan kan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah ini, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Yesus mengatakan aku. Nah kenapa dia mewakili aku? Ini udah mewakili semua, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke. Coba Pak Pendeta baca baik-baik situ. Dari 19 sampai 20. Coba baca baik-baik. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan pergilah ke seluruh dunia. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka. Kan? Ajari. Melakukan segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu. Saya mau tanya sama Pak Pendeta. Ada tidak satu ayat di dalam situ pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Kalau ada baptis saya sekarang. Itu air kolam dekat-dekat. Baik, kan itu yang ngomong anak Allah sebagai manusia. Saya tidak tanya yang ngomong. Yang saya tanyakan, apakah ada pengajaran Yesus di dalam Bible, Yesus mengajarkan murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Itu air kolam. Kalau ada baptis saya. Baik, makanya saya katakan Yesus bicara nama. Dia mengatakan bertuhan kepada Bapa. Tetapi kan Bapa itu dia udah jelaskan. Nama Bapa itu adalah Yesus. Makanya Yesus mengatakan begini. Kalau apabila kamu telah menikah anak manusia, maka kamu akan tahu bahwa akulah dia. Karena Yesus bicara nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara gelar Allah. Iya, baiklah. Saya baiklah. Bicara Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada. Tapi coba baca yang nomor 20. Iya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ajarlah mereka, apa? Melakukan segala. Ajar dan ajarlah mereka. Nah, adakah tidak pengajaran Yesus kepada murid-muridnya bertuhan kepada dirinya? Nah, tidak ada. Karena dia sebagai manusia di dunia. Iya, tenang dulu. Oke, tidak ada. Adakah tidak pengajaran Yesus bertuhan kepada Allah Bapa? Ada. Adakah tidak pengajaran Yesus bertuhan kepada dirinya? Tidak ada. Tidak ada. Terus Pak Pendeta ini menuhankan Yesus atau Allah Bapa? Menuhankan Yesus sebagai Tuhan karena Allah itu punya nama. Dapat pengajaran dari siapa itu? Makanya kan Yesus ada di Alkitab. Mana? Coba. Nih, saya kasih contoh tadi. Iya, sebenarnya saya sudah kasih contoh sih tadi Yohanes 17. Ini kan pengajaran Yesus kan. Inilah hidup yang kekal itu kan, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada berapa entitas di situ? Dua entitas. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Bapa. Gitu. Yesus Tuhan atau bukan? Nah, baik saya jawab ya. Silakan. Nah, itulah yang dikatakan Yesus sebagai itulah yang dikatakan juru selamat. Iya, makanya berarti berbeda dua entitas kan, itu. Iya, makanya kan Yesus mengatakan dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, untuk membuktikan itu kita baca di Yohanes 18. Kenapa semua serba ambigu? Kalau memang demikian seharusnya Tuhan itu mengatakan aku Yesus, aku juga Bapa. Kita baca tidak seperti itu. Iya, kita baca di Yohanes 8 kan. Karena ayat 24, karena itu tadi aku berkata kepadamu, Yesus bilang, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Dia itu merujuk kepada siapa? Bapa. Nanti kita baca. Yakin. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sabar. Coba baca ulang. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Tidak. Dari 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia itu merujuk kepada siapa? Kepada Bapa itu. Allah Lalu itu. saya buktikan bahwa dia itu merujuk kepada Mesias. Iya. Dan Mesias itu siapa? Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Urapi oleh siapa? Urapi oleh Tuhan. Tuhan. Berarti ketika Anda menuhankan Yesus, berarti Tuhan mengurapi Tuhan. Kata Mesias itu cuma ditunjukkan kepada Allah yang datang sebagai manusia. Makanya pakai data. Iya nih. Makanya di Matius 16 ayat 13
kan mengatakan begini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Ini kan bicara nabi semua nih. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Artinya orang-orang yang diurapi semua nih dibicarakan. Tapi apa Yesus bilang? Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku di sorga. Gini Pak Pendeta, saya kasih tunjuk, ini bukan kesannya saya mengajari Pak Pendeta, tidak ya, saya tidak kesan. Coba Bapak Pendeta baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Coba Bapak Pendeta baca Kisah Para Rasul 4 nomor 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melalui Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Oke. Minum dulu Pak Pendeta, minum dulu. Di situ dikatakan, coba baca ulang Pak Pendeta. Hamba Yesus yang Iya, coba baca ulang. sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Saya kasih satu analogi sama Pak Pendeta. Minum. Kalau seandainya di kitab suci, tertulis bahwa ini adalah kopi, ya, ini adalah kopi. Tiba-tiba datang seorang pendeta menjelaskan bahwa ini adalah teh. Berarti pendeta itu bagaimana? Dia menipu atau tidak? Ya, menipu lah. Menipu, karena ini tertulis kopi. Akhirnya dia menjelaskan teh, berarti pendeta itu dia menipu. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 tertulis Yesus adalah hamba. Kalau ada seorang pendeta datang menjelaskan bahwa dia adalah Tuhan, aduh, gatal. Gatal, minum dulu. Aduh, bahaya. Coba. Ya, nah, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 tertulis Yesus adalah hamba. Tiba-tiba datang seorang pendeta mau menjelaskan dia adalah Tuhan. Ya, beda itu. Salah. Berarti pendeta itu apa? Berarti dia penipu. Di sini tertulis Yesus apa? Hamba. Berarti dia bukan Tuhan kan? Iya, karena kan sebagai manusia. Iya, berarti dia bukan Tuhan. Bukan. Yesus bukan Tuhan. Bukan. Yakin? Iya, dalam konteks hamba ini ya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Oke. Apakah di ayat lain ada Yesus Tuhan? Ada. Berarti Yesus berubah-ubah. Di ayat ini bukan Tuhan, di ayat ini Tuhan. Makanya ini yang dikatakan sebagai juru selamat. Aduh, hilang suara ya. Oh, hilang suara. Wih, pendeta hilang suara nih. Yes. Ada ambulans. Oh, tidak, minum air dulu. Hilang suara Pak Pendeta nih. Langsung. Lurus. Ya udah. Oke. Nah, jadi inilah yang dikatakan sebagai juru selamat. Karena waktu dia datang ke dunia sebagai manusia, dikatakan kan dia Mesias, anak Allah, juru selamat, atau anak domba Allah, atau anak manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia dikatakan apa? Hamba Tuhan, utusan, guru, bahkan nabi. Wajar. Jadi di dunia sebagai manusia, ini juga Pak yang saya tantang dengan Yohanes waktu itu. Karena mereka menganggap Yesus di dunia sebagai Tuhan. Bilang salah. Sebagai manusia. Oke, jadi Anda ini ketika Yesus masih hidup di dunia itu dia Tuhan apa manusia? Manusia. Sepenuhnya manusia. Nah, kapan dia jadi Tuhan? Karena pada dasarnya dia Tuhan. Kan dia jelaskan Allah yang datang ke dunia sebagai manusia. Sabar. Kapan? Ketika dia di dunia dia sudah jadi manusia nih. Kapan dia jadi Tuhan? Dari awalnya dia udah Tuhan. Makanya kan ada berarti Tuhan orang Kristen pernah berhenti jadi Tuhan? Enggak. Karena nama Allah itu adalah Yesus. Makanya kenapa Yesus berani mengatakan Musa menulis tentang aku. Coba ulang. Coba. Iya, fokus baik-baik Pak Pendeta ya. Kalau tidak pulang bayar Grab sendiri. Baik, nanti saya tunjukkan datanya. Sorry nih Bapak Pendeta ya. Jika Bapak Pendeta mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, lalu jika Tuhan itu turun sebagai manusia, Yesus lalu keberadaannya sendiri
di tempatnya yang suci dan maha besar itu bagaimana Pak Pendeta? Kosong atau bagaimana? Pergi berlibur atau pensiun atau bagaimana Pak Pendeta? Berarti ada kekosongan kekuasaan dong Bapak Pendeta. Nah, makanya itu Karena saya kan sudah jadi manusia. Makanya itu saya jelaskan. Waktu Allah turun ke dunia sebagai manusia bukan berarti surga kosong. Itulah yang dikatakan yang turun, Allah turun ke dunia sebagai manusia digelari sebagai apa? Anak Allah. Yang di surga itulah yang dikatakan Bapa. Makanya kan anak Allah ini berdoa kepada Bapa. Nah, kok kenapa Yesus dikatakan dia sebagai Tuhan? Karena nama Allah itu adalah Yesus. Makanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan, apa itu, dan Juru Selamat. Namanya Yesus, Bapa itu. Dan satu Juru Selamat yang dikatakan anak Allah. Makanya dia dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, agak ambigu, cuma ya saya menghargai Bapak Pendeta punya penjelasan. Thank you Bapak Nggak Pendeta. apa-apa, tanya aja karena saya pakai data. Kalau tanya nggak apa-apa. Ada tidak Bapak Pendeta ayat di Bible itu kita yang menyatakan Yesus itu Tuhan? Ada, makanya. Jadi jelas dia mengacu pada dirinya sendiri. Aku turun ke bumi bukan sebagai manusia atau utusan yang diurapi. Karena di sini banyak yang ambigu Bapak Pendeta. Ada. Di ayat lain dikatakan hamba yang diurapi lalu Tuhan. Jadi kenapa tidak menjadi satu kesatuan saja kalau memang keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Nah, itu siapa? Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Makanya kalau dikatakan sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Pada dasarnya dia itu adalah Allah yang datang ke dunia sebagai manusia, itu yang dikatakan Mesias. Makanya sampai sekarang kenapa tuh orang Israel masih menantikan Mesias? Karena mereka ngerti konteks berbicara Mesias atau anak Allah itu bicara tentang Allah yang datang ke dunia. Tapi kalau Bapak Pendeta ini kritik teks lagi Bapak Pendeta ya, kalau Bapak Pendeta menyimak atau melihat ini, itu keturunan Bapak Pendeta, keturunan bapak-bapak leluhur. Iya. Kalau memang Yesus itu Tuhan itu sendiri, pasti kita dalam teks ini tidak ada keturunan bapak-bapak. Keturunan bapak-bapak leluhur itu artinya itu Abraham, Ishak, Yakub. Iya, gitu kan. Jadi ada lineage, ada garis keturunan Bapak Pendeta. Ini tidak mengacu merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Baik. Kenapa dikatakan mereka ada keturunan bapak leluhur? Karena dia tuh sebagai manusia. Jadi harus ada garis keturunan. Nah, dari keturunan siapa di bapak-bapak leluhur? Dari Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Makanya dia bilang dari bapak-bapak leluhur karena dia turun sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Jadi harus jelas keturunannya. Bapak Pendeta, utusan yang awal yang diciptakan oleh Tuhan itu kan tidak memerlukan bapak-bapak leluhur, Bapak Pendeta. Kalau bicara Tuhan, iya nggak perlu. Bukan yang awal, manusia awal di muka bumi ini. Manusia awal, manusia awal siapa? Kalau menurut Bapak Pendeta, manusia yang awal ada di muka bumi ini yang melakukan dosa, akhirnya turun ke bumi itu siapa Bapak Pendeta? Adam. Ya. Nah, Adam sendiri itu manusia Bapak Pendeta, bukannya Tuhan. Jadi tidak memerlukan bapak-bapak leluhur sebelumnya. Kenapa Yesus yang sebagai Tuhan memerlukan garis keturunan bapak-bapak atau manusia sebelumnya yang Jasmin masuk seperti itu? Kalau memang Tuhan, kenapa dia merujuk kritik teksnya itu keturunan bapak-bapak leluhur sebelumnya? Saya jawab yang pertama ya. Karena Adam itu belum ada keturunan, dia kan manusia pertama. Waktu dia melakukan dosa, dia dikeluarkan dari Taman Eden kan. Terus nggak ada di daftar keturunan karena dia manusia pertama. Nah, Yesus ini yang dikatakan sebagai Mesias ini atau sebagai manusia butuh keturunan, butuh bapak-bapak leluhur karena dia datang sebagai manusia. Jadi ada data yang lengkap gitu. Makanya dia harus memakai keturunan dari siapa? Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada Maria karena sebagai manusia. Bapak Pendeta kurang mengerangkap ya. Kalau Bapak Pendeta maksudkan Adam ini tidak membutuhkan karena manusia pertama, itu konteksnya manusia Bapak Pendeta ya. Sedangkan Yesus ini anak Tuhan Bapak Pendeta klaimnya. Lebih tinggi kedudukannya Tuhan. Seharusnya Yesus ini tidak memerlukan mediator atau perantara atau keturunan yang di sini disebutkan bapak-bapak leluhur, maksud Jasmin seperti itu. Dia pasti lebih tinggi kedudukannya dibandingkan Adam gitu loh Bapak Pendeta. Karena dia turun sebagai manusia, itu yang membedakan.
Iya, Culture Adam ada. juga sebagai manusia Bapak Iya. Pendeta, tapi tidak memerlukan garis keturunan. Karena Adam Bisa baru langsung dia diciptakan. pertama yang ada. Dari mana dia mendapat garis keturunan? Sedangkan dia yang manusia pertama. Nah, Yesus ini yang dikatakan turun sebagai manusia butuh itu untuk menunjukkan pada garis keturunan itu melalui siapa? Abraham, Ishak, Yakub. Makanya waktu dia mengatakan kepada mereka, sebelum ada Abraham, dia udah ada, mereka marah. Bahkan dia bilang, Musa menulis tentang aku untuk menegaskan apa? Pada dasarnya dia itu siapa? Kalau menurut Bapak Pendeta, Adam ini anak Tuhan bukan Bapak Pendeta? Ya kalau dikatakan sih dia kan manusia pertama. Belum ada dia Anak Tuhan atau perwujudan Tuhan itu sendiri baik. bukan Kalau Bapak Pendeta? bukan, dia juga anak Tuhan itu nanti ada setelah Yesus ada, baru dikatakan anak Allah, dan kita juga dikatakan anak-anak Allah setelah percaya kepadanya. Makanya Yesus dikatakan yang sulung dari anak Allah itu. Kita yang percaya baru dikatakan juga, status saya juga dikatakan anak Allah karena percaya kepadanya. Karena yang disebutkan di sini itu Yesus berarti kan lebih, kalau logika kita pasti lebih mulia Bapak Pendeta, karena ada klaim anak Tuhan. Dia turun ke bumi ini, logikanya dia pasti lebih tinggi leverage-nya atau level dibandingkan dengan Adam. Tidak perlu garis keturunan seperti ini. Kalau Bapak Pendeta kita mengacu pada kritik teks ini, keturunan Bapak leluhur ini manusia biasa Bapak Pendeta, utusan. Dia bukan perwujudan Tuhan di muka bumi, tetapi hanya hamba atau Mesias. Iya benar, dikatakan manusia. Jadi dia turun itu bukan yang dikatakan Tuhan, nggak ada dikatakan Tuhan, sebagai manusia. Cuma kenapa dijelaskan, dikatakan begini, Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Makanya ada penjelasan untuk menjelaskan bahwa ia adalah Allah yang harus dipuji. Pada dasarnya dia itu adalah Allah. Tapi waktu turun sebagai manusia. Bapak Pendeta pernah mengetahui tidak kalau di Perjanjian Lama Yesus ini atau Yeshua Hamasyah itu utusan, di Perjanjian Lama, bukan Tuhan. Di Perjanjian Lama? Iya. Di mana itu? Coba dicari, saya kurang hafal soalnya. Coba tolong Bapak. Apa itu? Yesus dikatakan utusan. Yesus itu utusan, Yeshua Hamasyah. Itu Nama Yosua yang di kitab Keluaran. Kitab Keluar, kitab Yosua. Itu Yeshua itu merujuk pada Yesus Bapak Pendeta. Beda, Yosua dengan Yesus itu beda. Coba Di mana dasarnya? Coba kita uji di mana dasarnya Yosua. Coba cari. Coba uji. Di mana Yosua ini dikatakan dia Yesus? Mestinya Mikana atau itu Mike. Karena PLPL, oke PLPL. Aduh, aku udah mau lobet begini. Oh, HP mau lobet. Udah putih nih. Waduh, HP mau lobet, sabar teman-temannya. Sabar, Pak Pendeta punya HP mau lobet, bahaya nih. Tunggu kita cari apa dulu. Saya punya power bank ini tapi rusak Pak Pendeta. Power Rangers. Iya. Ya lupa lagi, ya udah nggak apa-apa. Oh ini 2000. 2000 watt, kalau Tuhan kan cuma 200 ya. Lobet ini, coba Udah nggak tes Pak apa-apa. Pendeta. Coba singkat aja, sedikit aja Bapak. Apa itu? Oh iya, silakan. Oke. Coba tes. Bapak Pendeta mengetahui tidak bahasa asli Bible itu bahasa apa Bapak Pendeta sebelum ditranslate ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa apapun di muka bumi ini? Itu saya tahu ada 3 bahasa Alkitab ini, bahasa Aram, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Oke, jadi dari data di sini Yeshua Hamasyah artinya Yesus Sang Mesias, atau Yesus yang diurapi dalam bahasa. Dari data ini, Yeshua Hamasyah itu merupakan Yesus Bapak Pendeta, atau Yesus Kristus yang kita kenal Yesus Kristus. Iya, Yeshua Hamasyah. Tetapi bukan Yosua ini. Yeshua. Itu ada penjelasan. Saya sih kurang kuasai bahasa itu ya. Tetapi dalam penjelasan itu bukan merujuk kepada Yosua ini. Bahkan Yesus juga dikatakan keturunan Daud, bukan berarti dari Daud, enggak. Kenapa dia dikatakan keturunan Daud? Karena berasal dari garis keturunan Daud. Ya coba Pak Pendeta buka Matius 12:15. Matius 12:15. Matius 12:15. Saya tanya sama Pak Pendeta. Pak Pendeta hamba Tuhan, siapa Tuhannya Pak Pendeta? Yesus. Yesus ya. Iya, Oke, coba baca perikopnya apa?
Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhannya Berarti Yesus? Yesus punya Tuhan kan? Iya, Bapa. Bapak. Berarti Tuhannya Pak Pendeta punya Tuhan juga? Enggak. Nah, Bapa itu punya nama, namanya Yesus. Bukan, Makanya- bukan nama Tuhan. Iya, Berarti di sini Yesus punya Tuhan. iya punya Tuhan Tuhan. Pak Pendeta nama siapa? Dan Tuhannya itu punya nama Yesus. Iya, Tuhan Pak Pendeta namanya siapa? Yesus. Yesus. Karena dia sendiri yang mengatakan. Oke, terus ini Yesus hamba Tuhan, berarti Yesus Iya. punya Tuhan. Nah, iya, makanya dia dikatakan kan hamba Tuhan. Makanya kan ada ayat mengatakan aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan pada Allahku dan Allahmu. Berarti dia punya Tuhan, punya Allah. Iya, baik. Berarti Tuhannya Pak Pendeta ini Yesus. Ternyata Tuhannya Pak Pendeta yang nama Yesus ini punya Tuhan juga. Nah, itulah yang salah pengertian, Pak. Oh, salah Ustaz. pengertian. Karena ketika bicara Yesus, orang banyak terfokus kepada anak Allah ini yang datang sebagai manusia. Makanya kan saya ulang-ulang, Yesus itu bicara nama. Karena nama Allah itu adalah Yesus. Jadi ini Bapak Pendeta Yesus hamba Tuhan Yesus. Jadi- Yesus itu bahasa dari mana? Bapak Pendeta tahu? Ya itu kan bahasa Indonesia dari Ibrani, bahasa Bapak Pendeta. iya. Sedangkan bahasa aslinya Ibrani. Kalau Iya. kita mau mengambil Makanya data yang orang- otentik, kita harus Iya. mengatakan Yeshua Hamasya. Makanya saya nggak mengkritik nama. Kalau waktu Mikana mengatakan Yesus Hamasya nggak apa-apa. Saya juga dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa kok. Yesus, pokoknya orang Inggris aja mengatakan Jesus Christ kan. Jadi nggak masalah. Itu. Ya, sebenarnya yang menjadi permasalahan Bapak Pendeta ini kitab yang kita pegang sebagai pegangan hidup ini Bapak Pendeta itu bukan kitab orang Kristen Bapak Pendeta. Itu yang ya kenapa yang menjadikan posisi dan kondisi kita seperti ini Bapak Pendeta. Itu harus kita akui dengan berbesar hati Bapak Pendeta. Nggak Ya, apa-apa. dengan tidak mengurangi rasa hormat. Iya. Pertama, kitab ini bukan kitab orang Kristen. Kita mengambil, meniru, mengadopsi dari Yahudi. Baik, saya Begitu. jawab. Karena orang Kristen menyembah Allahnya orang Yahudi. Oh. Itu Orang Kristen, menyembah Allahnya orang Yahudi. Allahnya orang Yahudi. Emang Dan- orang Kristen tidak punya Allah sendiri? Karena kan dari itu dasarnya dari Allahnya orang Israel itu. Allah orang Israel ini sama tidak dengan Allah orang Arab? Kalau saya itu nggak tahu itu, Pak. Oh, enggak tahu itu. Tapi kalau saya bisa membuktikan bahwa Allahnya orang Kristen dengan Allahnya orang Yahudi sama, Sama. karena mempunyai nama yang sama. Mempunyai oh. Oh. Cuma di dalam perjanjian lama, nama Allahnya orang Yahudi belum dinyatakan. Makanya kenapa pada waktu itu mereka selalu memanggilnya dengan Adonai atau Elohim, karena nama YHWH itu belum dinyatakan 4 huruf itu, nggak bisa ditambahkan, nggak bisa dikurangkan 4 huruf itu. Silakan Jemaat Jasmine, silakan. Bapak Saya Pendeta, diam dulu nanti dibilang sama Jasmine minum. Yes. ya sih Bapak Pendeta. Pelayanan apa adanya Pak Pendeta ya. Yang penting firman Tuhan bisa disebarkan. Iya ya, nggak apa-apa ya. Silakan. Sebelum Bapak Pendeta melanjutkan penggunaan kata Allah sendiri, Bapak Pendeta tahu tidak kalau Allah itu asal katanya dari mana Bapak Pendeta? Ya kalau dengar-dengar kan katanya dari bahasa Arab atau Aram. Itu memang bisa dibuktikan memang dari bahasa Arab Bapak Pendeta. Cuma kan kalau kita buktikan juga yang duluan ada Kristen apa Muslim. Kita bukan membicarakan masalah yang duluan ada atau tidak, tapi penggunaan kata itu sendiri. Baik, itu juga ada Begitu. dasar sebenarnya sih. Lalu kalau kita mengacu pada data yang ada, memang seharusnya kita tidak menggunakan Allah Bapak Pendeta. Baik, Itu saja sudah kekeliruan. baik. Kenapa ada kata itu? Karena kalau kita baca di Kisah Para Rasul waktu pencurahan Roh Kudus, itu kan di situ ada orang-orang yang bukan cuma orang itu ya, Yahudi ya. Di situ dikatakan nih, ada orang, bahkan ada orang Arab di situ kalau kita baca pada waktu itu. Mana itu ya? Ketika Roh Kudus dicurahkan, kalau nggak salah Petrus ya. Oh ini sini nih. Pada malam tiba-tiba berdiri Tuhan. Ini udah ayat Yakobus mati. Di Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1, kita lihat ya. Roh Kudus janjikan. Hari Pentakosta nih. Nah ini nih. Kita baca dari sini ya.
Ketika turun bunyi di Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dikatakan begini. Ketika turun bunyi itu bergemuruhlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elham, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah Arabia yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang Roma, orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yahudi, orang Kreta dan orang apa sini? Arab. Jadi Itu dasarnya di situ. Makanya kami percaya dalam kalau kita lihat dalam berapa ratus perbedaan antara Kristen dan Muslim, udah ada orang Kristen pada waktu itu di Arab. iya, berarti Bapak Pendeta menyatakan ini untuk kita Kalau kita bicara kata atau Allah, maksudnya. secara global, karena kalau Bapak Pendeta tahu penggunaan kata Allah ini hanya di Indonesia saja, Bapak Pendeta. Iya. Di Maksudnya mana kalau dalam terjemahannya kan. hanya di kita saja memang. Itu yang salah satu kekeliruan kita yang saya cermati dari saudara Muslim ini. Kenapa selalu menyuarakan ini? Karena kita mengadopsi apa yang saudara Muslim miliki, Bapak Pendeta. Kalau kita mau mencermati data, Bapak Pendeta, kata Allah sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari artikel al, artinya sang, atau de, dari kata ilah, artinya Tuhan atau sesembahan, sehingga bermakna sang Tuhan yang Maha Esa. Sementara di kita sendiri kita pakai kata Allah. Allah itu kan seperti Bapak Pendeta katakan tidak esa kan. Ada yang bisa berwujud manusia, lalu turun ke bumi sebagai manusia. Allah itu Esa. Tidak singular. Oh, Esa berarti. Iya, saya nggak pernah. Kamu boleh cek Oke. dari saya awal live sampai sekarang ini. Adakah saya mengatakan Allah itu 2 atau 3? Nggak ada. Allah itu Esa 1. Oke. Betul. Berarti ada kesepahaman dengan Jasmine ya kalau Tuhan itu Esa ya. Iya. Itu Esa. Nah, mengenai Siapa yang Esa itu? Ya namanya Yesus, Allah itu. Makanya kan Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Jadi Allah Bapa ini namanya Yesus. Iya. Ada datanya. Oke, sabar. Seharusnya Elohim kalau kita mau ambil dari Ya. Ibrani. Ketika Yesus masih dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Bapa. Bapa, bukan Yesus. Karena nama Bapa atau nama itu adalah Yesus. Tapi kan dia memanggilnya Bapa. Iya, karena waktu itu belum dinyatakan namanya. Makanya di Yohanes 17 ketika Yesus besar, dia menginjili. Baru dia memperkenalkan nama Allah yang benar itu. Baru mereka tahu. Jangan-jangan Pak Pendeta ini punya kitab sendiri, tidak? Ini ada. Makanya pastor lihat ya, waktu Yesus kan sebelum naik ke surga dia berpesan yang kita baca tadi di Matius 28 itu kan. Dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kan. Nah, setelah itu kan pesan langsung kayak kita gini lah. Sabar, saya belum mengerti ini. Tadi Pak Pendeta mengatakan bahwa nama Bapa itu adalah Yesus. Ada ayatnya. Coba ayatnya di mana? Jangan cuma ada. Di Yohanes 17. Iya, baca Yohanes 17. Coba. Ayat 11 dan 12. Iya, coba baca. Nah, ini kan masih menyangkut yang di ayat 3 di Coba inilah baca. hidup yang kekal itu kan. Jasmine, minta tolong Jasmine bisa bahasa Inggris? Oke, coba. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Dijelaskan, yaitu, ini kan perkataan Yesus, namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Oke, baik. Pak Pendeta, ini kitab suci. Sama tidak isi kitab suci di Indonesia dengan di luar negeri? Sama tidak? Ya, sama. Sama. Jasmine tolong buka itu Yohanes 17 nomor berapa? Nomor berapa ini? Namamu yang telah kau berikan kepadaku mana? 11 12. Oke. Yang mana tadi? Yang 12 yang mana? Sama juga 12 ini. Yohanes 17 nomor
12. Tapi yang KJV yang bahasa Inggris. Yang KJV yang bahasa Inggris. Yang KJV yang bahasa Inggris ya. Sama kan? Bibel di Indonesia dan luar negeri sama. Coba Jasmine baca situ. John 17:12 in English from the King James Version read, "While I was with them in the world, I kept them in the name. Those that thou gavest me, I have kept, and none of them are lost, but the son of perdition, then the scripture might be fulfilled." Coba baca situ. Ada tidak? Ada tidak? Yang coba Pak Pendeta baca nomor 12 itu. Nomor 12 coba Pak Pendeta. 12. Nomor 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, coba. Ada situ tidak? Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ada situ tidak? Tertulis di KJV. I keep them in the name. Tidak ada kan? Ada situ atau tidak di KJV? Namamu yang engkau berikan kepadaku. Palingan di situ dia cuma baca. Coba Pak Pendeta baca. Selama bersama-sama. Coba baca. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku memelihara mereka dalam namamu. Ada koma kan? Nah, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Ini tidak ada di KJV. There is no written Jesus. Tidak ada di situ. Sementara Anda mengatakan tadi bahwa kitab suci di Indonesia dengan luar negeri sama. Kenapa di sini ada? Sementara itu beliau baca tidak ada. Berarti mereka yang salah. Kenapa saya katakan mereka salah? yang salah. Iya, karena siapa yang salah? Orang luar negeri. Baik, kita bisa buktikan kenapa saya bilang ini benar. Karena ini kan Yesus perintahkan langsung kepada mereka untuk membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi kita lihat buktinya di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ketika murid-murid membaptis. Nih, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, kenapa dia baptis dalam nama Yesus Kristus? Karena itu sudah diajarkan nama Bapa itu siapa, nama Anak itu siapa, dan Roh Kudus diutus dalam nama siapa. Bukan. Pak Pendeta ini saya lihat terjebak dalam nama. Jadi narasi Pak Pendeta dari tadi yang saya tangkap ini adalah Yesus itu nama dari Bapa. Cara nama Allah. Nama Allah. Berarti otomatis Allah ini namanya Yesus. Kan? Dan pasti Anda iyakan sama saya, Roh Kudus juga namanya Yesus. Ada dasarnya, ayat semua di sini ada. Saya tidak, sabar dulu. Ini saya tangkap dari narasi Anda dari tadi. Allah Bapa namanya Yesus. Oke. Roh Kudus pun namanya Yesus. Iya. Betul. Yesus pun namanya Yesus. Anak Allah namanya Yesus. Yesus. Jadi ini Allah Bapa adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, dan Anak Allah adalah Yesus. Jadi tiga-tiga ini dalam satu nama. Yesus semua. Nah, apakah di Taman Getsemani ketika Yesus berdoa kepada Allah Bapa, apakah Yesus berdoa kepada Yesus? Enggak, yang membedakan gelarnya. Iya, saya tanya. Allah Bapa adalah Yesus, nama pemilik nama, kan? Nah, Roh Kudus adalah Yesus, dan Anak Allah adalah Yesus. Iya, namanya Yesus. Ketika di Taman Getsemani, apakah Yesus berdoa kepada Yesus? Anak Allah berdoa kepada Bapa. Iya, Anak Allah. Anak Allah itu namanya siapa? Yesus. Bapa namanya siapa? Yesus, tapi itu beda. Iya, itu kan bedanya beda. Dimana, coba bedanya itu yang membedakan itu yang Anak Allah itu dikatakan manusia. Iya, manusia itu namanya siapa? Iya, Yesus. Yesus. Nah, Bapa itu yang dikatakan Allah. Iya, manusia namanya Yesus. Berarti Yesus manusia berdoa kepada Yesus yang bukan manusia. Kepada Bapa. Iya, kepada Bapa. Bapa namanya siapa? Yesus. Berarti Yesus manusia berdoa kepada Yesus yang bukan manusia. Makanya Yesus dikatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Karena kita percaya dua-duanya. Karena harus percaya dua-duanya. Karena kalau kita nggak percaya dia datang sebagai manusia, dikatakan kita penyesat dan antikristus. Begitu juga kalau kita tidak percaya dia sebagai Bapa atau Allah itu, dikatakan kamu akan mati dalam dosamu. Oke, Bapak Pendeta, kalau kita mengacu dari John 17:12, Bapak Pendeta, di sini tidak dituliskan Elohim atau namanya itu Jesus, Bapak Pendeta. Di bahasa Inggris. Ya. Baik. Cuma while I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them, and not one of them has been lost, except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. Nah, sekarang kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 apa bahasa Inggrisnya situ. Ketika Petrus membaptis dalam nama siapa?
Berapa Bapak Pendeta? Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Bahkan di Bible ini bisa saya buktikan loh. Di Bible ini itu ada yang mendapat 100 istri dihapus loh. Kan Pak Pendeta sudah tahu kan? Yang mana itu? Oh nanti kita fokus satu dulu. Jangan baru satu ini siap Pak Pendeta ini. Okay. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift. Oke, kalau dari sini Bapak Pendeta logika ya. Ini seperti Jasmine kita kalau baca itu kasih artikan sedikit biar kita paham gitu. Ini ada bunyi Jesus. Oh Pak Pendeta bilang penting ada bunyi yang penting ada Jesus. Jesus. Jadi intinya dibaptis dengan nama Yesus. Nah, iya. Bapak Pendeta, dibaptis itu ini kan seperti kita sumpah iman ya Bapak Pendeta ya, terhadap Mesias atau utusan. Iya. Yang Jasmine pelajari kalau di Kristen Mesias atau Yeshua HaMashiach itu Yesus. Jadi wajar jika kita dibaptis menggunakan nama Yesus. Seperti di saudara Muslim, mereka punya janji karena Mesiasnya Nabi Muhammad menggunakan Nabi Muhammad, Bapak Pendeta. Baik. Tetapi tidak di sini tidak menyatakan kalau Yesus itu sebagai Tuhan, hanya memakai atau dengan nama Yesus itu sendiri. Baik. Nah, sekarang kita baca ke 2 Matius 28 ayat 19. Soalnya sebentar Bapak Pendeta, saya interupsi sendiri. Matius 19 kan 28. Karena kalau merujuk bahasa Inggris ini kan Bapak Pendeta, kalau Tuhan pasti akan dicantumkan God. Iya. Nah, maksudnya kita baca yang In the name of Jesus as God. yang akan Yesus ditulis kan seperti perintahkan itu. apa? Dia bilang membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kan? Itu kan perintah Yesus kan di Matius 28 ayat 19. Di sini tidak. Dikatakan karena itu pergilah. Cuma Yesus saja. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, makanya saya katakan, kenapa murid-murid membaptis dalam nama Yesus? Karena nama Bapa itu siapa? Anak itu dan Roh Kudus itu namanya siapa? Makanya saya katakan Yesus bicara nama. Itu. Oke, berarti kalau dari sini kita oke, karena pendapat Bapak Pendeta begitu harus Jasmine hargai ya. Karena Tidak bisa saya- dipaksakan juga. Nah, karena pakai data kalau Iya, ini juga data. Jadi Bapak Pendeta ini Bible-nya orang Inggris yang notabene mereka yang membawa ini Western country. Makanya kan tadi kita, Penjajah salah, yang benar jadi kita. makanya kan kita buktikan tadi. Cara membuktikan Itu yang kita bicara nama Bapa itu kan. Ternyata di Kisah Para Rasul kenapa kalau ini salah, harusnya di Kisah Para Rasul itu mereka nggak membaptis dalam nama Yesus karena nama Bapa itu bukan Yesus. Bapak Karena Pendeta perintah langsung itu di Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tetapi di Kisah Para Rasul mereka membaptis dalam nama Yesus. Harusnya itu berbeda, nggak akan dibaptis dengan nama Yesus. Makanya saya bilang kita buktikan secara bahasa Inggris itu dengan bahasa Indonesia. Ternyata kan di bahasa Inggris juga mengatakan baptis dalam nama Yesus kan. ya namanya Yesus, tapi Gitu. bukan Tuhan. Iya, Nah, karena Yesus bicara nama. Kalau tidak ada kesesuaian seperti ini, Bapak Pendeta, kita bisa mengujinya tahu tidak kira-kira bagaimana idealnya agar tidak terjadi Iya. seperti ini misleading. Kita harus kembali ke teks aslinya Ibrani, Bapak Pendeta. Makanya nanti Kalau terjemahan Ibrani, seperti itu terus terang jadi pastor Jasmine udah mau pulang ya. ragukan Kenapa? jadinya. Nah, saya mau panggil teman saya yang tahu bahasa Ibrani juga. Mau panggil kawan Pak Pendeta yang maksudnya, bahasa tapi Ibrani. butuh waktu sih harusnya. Butuh waktu. Iya, saya masih janjian dulu kan. Bahasa Ibrani. Iya, maksudnya Yakin? kalau ketika Jasmine mau pakai bahasa teks asli kan saya memang nggak terlalu itu di situ. Nah, saya nggak bisa itu. Saya jujur, saya nggak mau sosok tahu. Kalau nggak tahu ya kan. Oke. Untuk penterjemah yang Jasmine tahu, sementara ini validasi. Halo Pak Aldo Pesita, Jasmine sudah beberapa kali ya melihat Pak Aldo live itu. Pak Aldo itu juga sih, penterjemah bahasa Ibrani. sebenarnya Bapak Alfred Pendeta. juga bisa juga. Ada Jadi yang memang teman sudah kita di terlegitimasi, TikTok itu memang beliau punya profesi. Jadi ya. itu pun seperti penggunaan kata Allah sendiri di kita, memang beliau juga mengatakan sama demikian. Tidak seharusnya kita memakai itu dalam kita punya Bible. Oke, thank you. Coba saya pengen tanyakan sama Pak Pendeta ya. Kalau memang Pak Pendeta tahu, bilang tahu.
Kalau tidak tahu, kita sama-sama belajar. Oke. Ya, Pak Pendeta. Coba Anda buka 1 Timotius 6 nomor 16. 1 Timotius 6 Tesalonika. 1 Timotius 6 ya. Mm-mm. Ya. Pak Ayat Pendeta kedinginan. enggak orang malah Tangan sampai begini-begini. orang panas malah. Panas tapi kedinginan. 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Pak Pendeta baca di situ. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Itu sosok siapa itu? Kalau bicara seorang pun tidak melihat dia, berarti ini bicara kepada Allah. Oke, sosok Allah. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Sepakat? Sosok siapa itu? Cara Bapa. Bapa. Berarti Allah Bapa ini tidak dilihat, tidak dapat terhampiri. Sepakat? Bagaimana cara kita bisa mengenal Allah Bapa ini? Apakah dia datang sendiri ke dunia, atau dia mengutus utusannya datang ke dunia untuk memperkenalkan dia, dan mana datanya? Baik. Kalau bicara dia dia menyatakan dirinya ya. Ya, minum dulu. Makanya kan ada Yesus mengatakan di Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu laisa kamislihi syai'un, dia tidak serupa dengan makhluk. Kan? Nah, jadi Pak Pendeta, kalau bisa ketika Anda berdiskusi itu Anda menjawab sesuai yang tertulis di dalam Bible. Orang mau percaya atau tidak, yang penting datanya sudah ada. Contoh, ketika Pak Pendeta bertanya kepada saya, "Loading, bagaimanakah Tuhan kalian?" Saya mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Allah. Dalilnya mana? Quran surat Toha ayat 14. Ya, aku ini adalah Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, loading, Allah itu nama apa gelar? Allah itu adalah nama. Dalilnya mana? Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pak Pendeta tanya lagi kepada saya, loading, Allah itu bagaimana? Saya jawab juga pakai dalil Asy-Syura ayat 11. Dia tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamisli syai'un. Pak Pendeta tanya lagi sama saya, loading, kenapa Allah tidak serupa dengan makhluk? Saya jawab juga pakai Al-Quran. Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan dia. Nah, timbul lagi pertanyaan nih. Loading, saya pengen melihat Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran lagi. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Nah, terus ditanya lagi, bagaimana kita bisa mengenal Allah yang tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata? Coba Pak Pendeta klik di Google situ, Quran surat Fusilat ayat 53. nggak tulis tuh. Di Google saja. Sekali-sekali buka Al-Quran, siapa tahu asyhadu. Gitu. Quran surah Fusilat ayat 53. Oh, Masya Allah. Nih, ada 9 Pak Pendeta. Quran berapa? Quran Fusilat. 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 Tulisannya aja bingung nih. Iya, Jadi salah ya. Ya. L-A-T. Ya. S ya. Fusilat. Iya, pakai T. 53. Fusilat. 53. Coba. Ini. Iya, coba buka. Coba di bawah. Coba sorot ke bawah. Surat Fusilat. Buka yang itu. Ini ya. Iya. Coba Pak Pendeta baca sendiri terjemahannya. Pertanyaannya begini, loading, bagaimanakah saya bisa melihat Tuhanmu? Sementara ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa dia tidak serupa dengan makhluk. Terus bagaimana kita percaya kalau Tuhan itu ada? Kita tidak dapat melihat.
Coba baca terjemahannya apa. Kami akan memperlihatkan kepada mereka itu ya tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kami akan menunjukkan apa itu? Kami Akan memperlihatkan kepada kami mereka akan memperlihatkan kepada mereka apa? tanda-tanda Tanda-tanda kebesaran kami kami di kepada segenap di segenap penjuru di segenap penjuru dan pada diri mereka dan sendiri. pada Tahan diri Pak mereka. Pendeta. Dan pada diri mereka sendiri. Saya mau tanya sama Pak Pendeta, dari ujung kuku sampai ujung rambut Pak Pendeta, mana yang Pak Pendeta buat sendiri? Yang nggak ada, Tidak ada, semua dari siapa? Tuhan. Dari Tuhan. Bukti kan? Berarti dengan adanya kita ini berarti Tuhan itu ada. Kak? Yang pertama itu kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda dari segala apa? Penjuru. Segala penjuru, ya. Nah, tanda apa di segala penjuru? Saya bisa buktikan melalui Al-Quran bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keberadaannya dari tanda ciptaannya yang tidak bisa ditolak oleh seluruh manusia dan dari agama apapun. Buka Quran surah Luqman ayat 10. Luqman ayat 10. Luqman. Iya, Luqman ayat 10. Luqman 10. Ini Bapak Pendeta. Yang kekuasaan Allah menciptakan langit tanpa tiang, menancapkan Oh, ini. Coba baca. Dia menciptakan langit tanpa tiang, dan seperti yang kamu lihat, dan meletakkan di bumi gunung-gunung yang kukuh. Coba Pak Pendeta lihat ke atas. Ada ndak tiang? Ada ndak tiang? Nggak ada. Berarti Al-Quran benar apa bohong? Ya kalau bicara ini memang ada itu yang benar. Benar. Kalau Pak Pendeta sudah tahu kebenaran, masih mau tolak? Atau ku kasih bandingan, coba buka. Ku kasih perbandingan, coba buka Ayub 26 nomor 11. Tingkap langit. Buka Ayub 26 nomor 11. Mana itu Ayub? 26 berapa? Ayub 26 nomor 11. Baca yang keras. Ayub 26 ayat 11. Ini bagaimana ini? Oh, Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cenganglah oleh hardiknya. Coba lihat, ada ndak tiang langit? Nggak ada. Ndak ada. Bohong atau tidak? Ini bicara kiasan kata Oh, ini sebenarnya. bicara lagi. Iya, silakan kita putar lagi. Putar ke kiri. Mari sama Ada kita penjelasannya putar kayak Karena lagi. ada juga yang Nah, di silakan. ayat mengatakan begini. Di Maliaki kalau nggak salah. Pujilah aku, apakah aku akan membungkuk tingkap langit? Nah, itu kan bicara kiasan kata. Tiang-tiang langit, tingkap langit, di langit ada tingkap-tingkap. Berarti kiasan. Iya. Oke, kiasan. Sekarang begini Pak Pendeta. Kita kembali kepada 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kan? Iya. Bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Iya. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah itu? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya datang ke dunia? Baik. Karena Allah itu tidak terlihat kan? Ya, tidak. Bagaimana dia menunjukkan bahwa dia itu ada namun tidak terlihat? Nah, dengan wujudnya dia sebagai manusia itu, manusia Yesus yang dikatakan itu. Makanya waktu Filipus bertanya kan, kalau kita baca di Yohanes 14, Filipus kan pernah bertanya kepada Yesus kan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus bilang, setelah sekian lama kau bersama dengan aku, kau menunjukkan Bapa itu. Kalau kau telah melihat aku, Yesus bilang, kau telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau katakan tunjukkanlah Bapa itu? Nah, kenapa? Karena Bapa itu tak terlihat. Makanya di Efesus itu dikatakan begini nih, kalau nggak salah. Ya. Itu mau habis kan atau apa ada tulisannya? Nah, di sini nih. Di Ibrani itu mengatakan begini. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, ya ini berbicara kepada siapa? Yesus. Oh ya, coba Ya, tanya. Bapak. Ya, Oke. udah Coba dibaca. Ia adalah
cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Manusia ia duduk sebelah kanan yang maha besar. Katakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah itulah yang dikatakan Yesus, kalau lihat aku apa? Karena Bapa itu terlihat, karena Allah itu kan roh. Dikatakan Allah itu roh. Tapi kalau dari Sabar. Izin sebentar ya. Izin Jasmine sebentar ya. Tadi Pak Pendeta bilang bagaimana Allah menunjukkan kalau dia itu ada namun tidak terlihat. Melalui itu apa? Wujud gambarnya, yaitu Yesus yang terlihat itu. Makanya Wujud gambarnya. iya, makanya kan Yesus berani mengatakan, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati. Ketika Bapa mengatakan wujud gambar Allah itu seperti manusia. Oke? Iya, maksudnya yang terlihat. Oke. Karena Allah itu tidak Tidak, terlihat. sabar. Bapak Pendeta mau mengatakan bahwa wujud Allah itu sama dengan kita manusia. Enggak, Allah itu tidak terlihat. Allah tidak terlihat. Oh, Oke. makanya waktu Filipus mau minta menunjukkan, Sekarang begini, Yesus Pak bilang, Pendeta. Sebenarnya itu mudah kalau Pak Pendeta terbuka. Coba baca Roma 1 nomor 20. Sebenarnya sama di dalam Al-Quran. Karena Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad sama. Tidak ada yang beda. Dan bisa saya buktikan pakai data. Roma berapa? Roma 1 nomor 20. Coba baca. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Mana karyanya dan dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi maksud di dalam Roma 1 nomor 20 itu, Tuhan akan menunjukkan kepada kita dari karya-karyanya. Semuanya kan karya Tuhan. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu maksudnya Tuhan menciptakan manusia ini punya, Tuhan bisa mendengar, Tuhan maha mendengar, manusia bisa mendengar, maka diberikan kuping. Tuhan maha melihat, makanya manusia bisa melihat, maka diberikan mata. Iya. Begitu. Jadi dari sifat Tuhan bukan berarti gambar Tuhan, tidak. Karena begini Pak Pendeta ya. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Bagaimana cara kita bisa mengenal Tuhan? Apakah dia datang sendiri ke dunia atau dia mengutus utusannya? Dijelaskan dalam Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal yang menyatakannya. Berarti ini sudah jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37, di situ dikatakan Yesus sendiri mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau saya tanya kepada Pak Pendeta, pasti Pak Pendeta mutar-mutar. Tapi kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kamu diutus ke dunia ini? Coba baca Yohanes 3:3-4. Yohanes 3 ayat 3-4. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengerjakan rohnya dengan tidak terbatas. Oke. Yesus, kenapa kamu diutus ke dunia ini? Apa kata Yohanes 3:3-4? Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Pertanyaannya, apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Menyampaikan. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sekarang Pak Pendeta mengatakan Yesus adalah Tuhan. Baik. Dalam Yohanes 5:30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oh tidak, kamu Tuhan. Baca Matius 7, 21, 22-23, baru Pak Pendeta tanggapi. Coba baca. Matius 7, 21, 22, 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan panjang puji-syukur demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya tanya, Amin. Antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang panggil Yesus Tuhan? Kristen. Baca 23 apa?
Karena pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, ini daripadaku, kamu sekalian pembuat Kenapa kejahatan. Yesus mengusir kalian ketika memanggil Yesus Tuhan? Baik, itu penjelasannya di ayat itu sih sebenarnya 15. Silakan. Karena sesuai dengan yang Tuhan. Nah, nih, kita ngemil dulu Pak. Oh, iya, iya. Silakan makan dulu. mm, Pak, ayo makan. mari makan. Ya, makan dulu teman-temannya. Siang. Kita bisa Udah mau pusing.